Selamat datang di Jalan Demokrasi. Jalan Demokrasi sebagai platform bagi kita untuk berdiskusi terkait dengan isu-isu demokrasi dan isu-isu ketatanegaraan yang sedang berkembang saat ini. Bersama saya, Aldi Ibrahim, dan kali ini kita ditemani oleh Profesor Dr. Anton Agus Setiawan. Beliau adalah salah satu guru besar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat siang, Prof. Anton. Selamat siang. Baik, apa kabar Prof. Anton? Alhamdulillah ya, sehat. Ya, alhamdulillah, Prof. Ya, ini bagi para pendengar podcast Jalan Demokrasi, bagi yang mungkin ada yang sudah mengenal Prof. Anton beliau ini siapa, dan yang belum mengenal, Prof. Anton ini adalah salah satu guru besar ke-29 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan beliau ini juga dapat dikatakan sebagai pakar ekonomi ya, Prof. Ya. Di edisi diskusi kali ini kita akan membahas nih, Prof, terkait dengan RUU Cipta Kerja, akselerasi investasi dalam tanda tanya. Nah, sebelum kita berbicara terkait dengan RUU Cipta Kerja, saya ingin mengetahui ini, Prof, dan mungkin para pendengar podcast Jalan Demokrasi terkait dengan kondisi ekonomi di Indonesia saat ini, Prof, di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi menurut beberapa lembaga survei ya, Prof, menurut hasil survei indikator politik Indonesia, ini dari datanya 1.200 responden seluruh Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 57,6% menilai kondisi ekonomi kita itu buruk, dan sebanyak 23,4% menilai itu sangat buruk kondisi ekonomi kita. Serta menurut survei Saiful Mujani Research yang menyatakan sebanyak 71% merasa kondisi ekonomi kita itu buruk juga, Prof. Nah, lantas sebenarnya bagaimana sih, Prof, terkait dengan kondisi ekonomi di Indonesia selama masa pandemi COVID-19 ini? Monggo, Prof. Baik, jadi sebenarnya sebelum COVID-19 ini muncul menjadi sebuah pandemi, perekonomian kita memang dalam situasi yang harus waspada begitu ya. Jadi sebenarnya hampir semua lembaga dunia, IMF, World Bank, kemudian OECD, itu dalam terbitan publikasi di akhir tahun 2019 memang sudah memprediksi bahwa perekonomian dunia di tahun 2020, termasuk beberapa emerging countries termasuk Indonesia, itu memang dalam situasi yang rentan terhadap resesi, karena pada waktu itu ada perang dagang Cina dengan Amerika yang implikasinya kemudian menyebabkan terjadinya penurunan transaksi perdagangan antar negara di waktu itu ya. Seperti kita tahu, transaksi perdagangan antar negara itu kan bagi beberapa negara itu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi mereka. Tapi Indonesia sih sebenarnya waktu itu cukup kuat untuk mengantisipasi situasi itu. Nah, hal yang tidak diduga adalah kemunculan COVID-19 yang kemudian jadi pandemi, penularannya tersebar ke seluruh dunia, dan ini semakin memperburuk situasi karena kekhawatiran penularan ini banyak negara menerapkan lockdown, kalau Indonesia sebatas di PSBB, kemudian social distancing dan physical distancing, yang ini implikasinya adalah mengurangi aktivitas ekonomi secara luar biasa. Kalau tadi ada temuan di riset di beberapa survei yang mengatakan berdasarkan persepsi ya, kalau kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, kita juga melakukan survei, memang terbatas skalanya pada di kawasan Solo Raya, tapi hampir semua bisnis dan terutama baik bisnis besar maupun kecil menengah itu mengalami penurunan angka rata-ratanya sekitar 40 sampai dengan 50% untuk penjualan mereka. Beberapa bisnis mungkin lebih buruk, bisa sampai 70-80%, misalnya perhotelan, kemudian restoran, kemudian pariwisata itu penurunannya sangat besar. Bisnis lain tadi ya trennya menurun penjualannya, meskipun
Ada misalnya bisnis herbal yang sempat di awal-awal COVID itu mengalami kenaikan sekitar kisaran 20%, tapi seiring berjalannya waktu angkanya kemudian stabil lagi. Nah, kalau dikatakan kondisi ekonomi Indonesia apakah buruk atau tidak, sebenarnya di triwulan pertama 2020 sudah ada data resmi dari BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional untuk triwulan pertama tahun 2020 itu hanya 2,97%. Dibandingkan triwulan pertama tahun 2019 yang angkanya mencapai 4,5%. Itu kan tentu penurunannya besar ya, mungkin hampir separuh, mungkin 40%. Nah, yang kita tunggu sebenarnya ini mungkin dalam bulan akhir Juli ini semoga segera keluar data dari BPS untuk triwulan kedua tahun 2020 ini. Diprediksikan angkanya akan minus, artinya berarti kondisinya jauh lebih buruk. Kemudian nanti di triwulan ketiga juga mungkin ya terjadi recover, tetapi saya kira belum optimal. Harapannya triwulan 4 nanti sekitar bulan Oktober, November, Desember sudah mulai ada gerakan naik dari sisi aktivitas ekonomi maupun transaksi ekonomi. Tetapi ini di posisi yang menentukan adalah di triwulan 2 dan 3. Kenapa begitu? Buruknya kenapa? COVID-19 menyebabkan tadi transaksi kemudian mengalami penurunan, produksi perusahaan mengalami penurunan akibat produk. Kalau di ekonomi itu kan ada permintaan agregat, ya, ada permintaan secara keseluruhan. Karena permintaannya juga turun. Kenapa permintaan turun? Banyak karyawan, banyak pekerja yang kemudian dirumahkan atau di PHK, yang mereka mengalami penurunan daya beli. Jadi masyarakat mengalami penurunan daya beli. Ini angkanya sudah terlihat di angka konsumsi domestik kita. Mulai meskipun trennya turun sejak 2019, cuma sekarang turunnya jadi semakin dalam saya kira. Angka penurunannya bisa sampai lebih dari 5%, tapi harapannya sebetulnya nggak terlalu. Jadi itu situasi umum dari kondisi ekonomi di Indonesia. Tapi nanti kita tunggu yang data triwulan 2 ini. Meskipun minus, harapannya tentu tidak terlalu dalam begitu ya. Kalau prediksi minusnya kayaknya hampir pasti terrealisasi. Nah, sebenarnya pemerintah sudah berusaha mencegah itu, misalnya dengan memberikan bantuan langsung tunai, kemudian jaminan sosial dan lain sebagainya ya. Yang itu tujuannya untuk mencegah supaya daya beli masyarakat itu tidak semakin turun. Korban paling tidak bisa dapat bantuan awal gitu, darurat gitu, supaya mereka ya tetap ada penghasilan untuk di harapannya begitu. Jadi kita bisa menunggu keefektifan dari kegiatan itu di triwulan 2 dan triwulan 3. Itu secara umum kondisi perekonomian. Oke, baik. Jadi memang kondisi ekonomi kita itu ya bisa dikatakan tidak begitu baik ya, Prof. Ya, di masa pandemi ini. Ya. Ya, kalau dibandingkan krisis ekonomi tahun 98 ini bisa jadi jauh lebih buruk. Oke. Karena semuanya merata. Oh ya. Lalu dengan kondisi seperti ini, memang kondisi ekonomi seperti ini, memang pemerintah juga sebenarnya sudah mengeluarkan beberapa stimulus kebijakan yang ada kebijakan terkait dengan kartu prakerja, terus kebijakan terkait dengan Presiden Jokowi memerintahkan menteri maupun kepala daerah memangkas rencana belanja bukan prioritas yang berasal dari APBN maupun APBD. Dan ini Prof, kebijakan yang kontroversi nih, RUU Cipta Kerja ini Prof, juga sebenarnya masih digenjot oleh pemerintah maupun DPR untuk segera disahkan nih Prof. Nah, sebenarnya RUU Cipta Kerja ini yang berkonsep omnibus law ya Prof, ini menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum, dan ketika peraturan ini diundangkan berkonsekuensi mengganti atau mengubah beberapa aturan yang ada di baik itu sebagian maupun secara keseluruhan dalam RUU Cipta Kerja ini. Nah, sebenarnya terkhusus kebijakan RUU Cipta Kerja ini Prof, apakah nantinya RUU Cipta Kerja ini akan menimbulkan akselerasi investasi di Indonesia, Prof? Monggo silakan ketika sudah disahkan.
Saya akan sampaikan dulu latar belakang dari RUU Cipta Kerja. Kenapa kemudian tiba-tiba pemerintah, bukan tiba-tiba ya, kemudian pemerintah menginisiasi atau mendorong pengesahan RUU ini, dan ini sekaligus juga nanti menganggap Undang-Undang Ketenagakerjaan itu menjadi tidak berlaku begitu ketika RUU ini dilakukan. Jadi memang sepanjang 2017-2018 kita ini kan selalu mengikuti publikasi dari World Economic Forum yang bernama World Competitiveness Report, ya. Jadi indeks daya saing dunia. Ya, indeks daya saing ini menjadi semacam jadi acuan bagi investor global untuk menanamkan modalnya untuk berinvestasi ke negara-negara tertentu, dengan anggapan begini, negara dengan daya saing yang baik itu berarti negara yang ramah bagi investor. Nah, ini cerita dokumennya dulu. Kemudian bagaimana posisi Indonesia dalam World Development Report ini, kemudian di competitiveness-nya, daya saingnya seperti apa? Ranking kita sebenarnya cukup bagus ya, tidak dibandingkan dengan ketika awal-awal laporan ini dibuat sekitar 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu kita terus mengalami peningkatan. Artinya kita termasuk negara yang layak untuk investasi dan dianggap menarik untuk investasi, karena kalau tidak salah tahun 2019 itu ranking kita hanya menurun sedikit tapi masih berada di 40-an besar. Artinya itu kan bagus sebenarnya. Dari sekitar 169 negara yang disurvei, kita berada di peringkat 40-an. Pernah kita di peringkat 30-an itu pernah. Cuma di 40-an saya kira cukup bagus, karena dulu kita itu biasanya stay di angka 60-70. Tapi sejak 2014 ke sini angkanya selalu di kisaran 40-an, 50-an. Jadi sebenarnya cukup bagus. Hanya satu sorotannya, ada aspek yang sebenarnya ada dua aspek yang sering dianggap lemah dalam kaitannya dengan daya saing investasi Indonesia. Yang pertama memang masalah ketenagakerjaan. Ya. Tapi yang kedua ini masalah kelembagaan. Kelembagaan itu sebenarnya korupsi di Indonesia. Jadi gampangnya begini, investor itu kalau ke sini mereka bayar itu nggak apa-apa, tapi yang jelas proses perizinannya cepat. Tapi enggak, ini sudah bayarnya mahal, proses perizinannya juga lama. Jadi ada dua hal ya. Saya sekarang karena otonomi daerah itu proses perizinan sudah bayar di mungkin untuk izin usaha ya, mulai dari level pemerintah pusat sampai ke provinsi sampai ke daerah, karena otonomi daerah maka daerah juga menerapkan aturan sendiri tentang investasi. Jadi bahasanya bertumpuk-tumpuk aturan investasi yang harus dipatuhi, yang harus dilaksanakan, perizinan yang harus dilaksanakan investor itu begitu. Berkait dengan otonomi daerah, harapannya dulu ketika otonomi daerah kan regulasi tentang investasi itu kan semakin gampang, tapi sekarang tidak, karena daerah juga dikejar oleh PAD, Pendapatan Daerah. Mereka menetapkan aturan supaya ada pungutan bagi investor. Ini yang problem. Sebenarnya problem utamanya harus justru di sini. Nah, terus problem ketenagakerjaannya gimana? Regulasi sebenarnya lebih terkait dengan regulasi daripada tentang kualitas tenaga kerja. Ini yang perlu dicatat. Jadi bukan berarti kualitas SDM kita itu jelek, tidak. Tapi aturannya yang dianggap oleh investor itu tadi bukan mahal tetapi rumit. Ya, sekali lagi bukan mahal tetapi rumit. Beda kalau mahal ya. Karena kalau dihitung kan upah minimum kita itu kan dasarnya masih survei kebutuhan hidup minimal. Berarti kan kehidupan hidup misalnya dihitung adalah katakanlah di Solo, di Surakarta misalnya, angka upah minimumnya sekitar 1.600.000 misalnya. 1.600.000 itu kan angka survei untuk bujangan ya, hidup minimum. Berarti kan belum sampai kesejahteraan. Ya, jadi bukan mahal, jadi nggak mahal, tapi kerumitannya adalah misalnya aturan tentang
kewajiban untuk memberikan tunjangan kesehatan, kemudian pengangkatan sebagai karyawan tetap, kemudian melarang untuk outsourcing, kemudian ya tunjangan dan macam-macam lah, pensiun ya, kemudian pensiun dan lain sebagainya. Apakah pengusaha keberatan dengan ini? Sebenarnya tidak. Masalahnya adalah situasi bisnisnya berubah. Jadi begini, katakanlah sekarang ini yang pertama, bisnis itu sekarang industri ya secara umum tidak bergerak ke arah padat karya. Padat karya itu kan berarti menyerap tenaga banyak. Katakanlah misalnya dulu yang dianggap padat karya tekstil ya. Nah sekarang dengan adanya mesin-mesin yang lebih modern, lebih proses produksi yang lebih efisien, kemudian munculnya teknologi informasi, kebutuhan tenaga kerja itu jadi lebih sedikit begitu. Jadi bukan lagi padat karya, tetapi sekarang lebih ke padat modal. Itu yang kondisi ketenagakerjaannya. Jadi situasi regulasinya rumit, lanskap bisnisnya sendiri bergeser dari yang sebelumnya membutuhkan banyak tenaga kerja, sekarang karena arahnya ke IT, jadi ya tidak butuh banyak tenaga kerja. Satu contoh kita lihat dan perkembangan dengan ekonomi digital itu. Banyak sekarang orang beli belanja macam-macam itu pakai aplikasi belanja. Tapi apa orang pernah berpikir dari mana sebenarnya barang yang dia beli itu? Ternyata kebanyakan kan barang impor. Artinya industri dalam negeri kita kan sebenarnya tidak diuntungkan dengan perdagangan digital. Yang diuntungkan ya dari negara tempat impor barang itu ya, yang kenaikan permintaannya ada ya di sana. Jadi nggak ada hubungannya dengan sini. Ini satu contoh yang tadi mempengaruhi banyak hal tentang RUU Cipta Kerja. Nah, kemudian karena investor mengeluh regulasinya rumit, mereka minta pemerintah supaya bisa nggak dibuat regulasi yang lebih simpel. Ya, karena tadi Omnibus Law itu kan dia akan terabas aturan, jadi perda peraturan daerah di kabupaten maupun di kota itu diterabas semua. Itu nanti tidak berlaku, yang berlaku cuma tunggal Omnibus Law. Kalau yang ketenagakerjaan ya nanti UMK itu ya tidak perlu ada, yang ada mungkin upah provinsi ya, jadi upahnya dibuat satu provinsi itu ya sudah levelnya satu, itu tidak perlu setiap kabupaten bikin upah sendiri. Sebenarnya semangatnya untuk menyederhanakan itu supaya ya investor lebih mudah untuk kemudian berinvestasi dan lain sebagainya. Nah implikasinya mengenai kesejahteraan buruh dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Berarti tadi ini ya Prof, karena salah satunya faktornya RUU Cipta Kerja ini diinisiasi oleh pemerintah maupun DPR karena memang ada kerumitan regulasi di situ. Ya, intinya di situ. Ya, salah satunya itu. Nah, kalau Omnibus Law ini kan berarti regulasi itu lebih disederhanakan ya Pak dari nantinya. Nah, ketika regulasi ini disederhanakan, apakah nantinya juga akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia Pak? Mengingat juga beberapa ahli ekonomi maupun pengamat ekonomi memprediksi kalau RUU Cipta Kerja ini disahkan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan di angka 5-6% Prof. Apakah itu akan terwujud? Prof. Anton, monggo. Ya, kalau dalam kondisi normal, prediksi itu kan dibuat ketika sebelum ada pandemi. Ya. Kalau dalam kondisi normal, ya kemungkinan besar ya 5-6%. Tapi sekarang faktor pandemi, faktor pemulihan ekonomi itu kan yang sekarang terjadi. Jadi kalau toh sekarang RUU Cipta Kerja itu mau disahkan, itu saya kira dampaknya ya belum kelihatan. Karena investor global sekarang kan ya masih berpikir untuk survive dulu. Mereka nggak akan investasi dulu, yang daya belinya turun ya. Jadi asumsinya jika kondisinya sudah normal, katakanlah mungkin tahun 2022 ya, karena 2022 dasarnya apa? 2021 sudah ketemu vaksin untuk corona begitu, kemudian didistribusikan merata ya sekitar pertengahan 2021, berarti setelah itu kondisi ekonomi akan berjalan normal. Nah itu kalau itu terjadi ya bisa jadi angkanya bisa di kisaran 5-6%. Pemerintah mungkin optimis sampai 7% untuk pertumbuhan ekonomi.
Tetapi tentu mekanisme transmisinya tidak sesederhana itu ya, diundangkan terus langsung nanti pertumbuhan ekonomi langsung naik ya. Nanti ada syarat macam-macam ya, tadi dengan catatan di lapangan itu memang undang-undang itu kemudian dilaksanakan, kemudian jadi aturan utama yang disepakati begitu. Tapi kalau nanti undang-undangnya dibuat, pelaksanaannya ya masih implementasinya masih bermasalah ya, saya kira pertumbuhan ekonomi 5-6% itu tidak bisa segera, itu nggak bisa, tergantung konsistensi kebijakannya seperti apa. Baik Prof. Kalau kita lihat juga sih sebenarnya di RUU Cipta Kerja ini sebenarnya menyimpan banyak masalah ya Prof. Jadi di situ ada permasalahan terkait dengan perizinan, permasalahan terkait dengan ketahanan pekerjaan, lalu permasalahan terkait dengan lingkungan. Nah, bagaimana Prof Anton ini melihat hal tersebut Prof? Ya, memang kemudian saya bisa memahami penolakan yang dilakukan banyak pihak, baik buruh, aktivis lingkungan dan sebagainya terkait dengan RUU Cipta Kerja ini, karena semangat dari RUU Omnibus Law secara umum ini adalah tadi apapun kondisinya yang penting nanti regulasi investasi itu disederhanakan. Padahal semangat beberapa aturan-aturan yang dianggap tadi membatasi investasi itu sebenarnya juga untuk melindungi kelompok-kelompok masyarakat. Misalnya UU Ketenagakerjaan itu kan dibuat untuk melindungi kepentingan pekerja. Kemudian termasuk undang-undang untuk lingkungan itu juga untuk melindungi supaya sustainability, keberlanjutan dari sumber daya alam kita itu bisa berlangsung lebih lama. Saya bayangkan kalau UU ini tidak kemudian ada revisi dari sisi itu, investor itu bisa sangat leluasa untuk kemudian, apalagi kita ini masih mengandalkan investasi untuk mengeksplorasi ya, dari sumber daya alam, terutama kaitannya dengan tambang. Ya. Nanti kemudian ketika semua diperbolehkan, tambang-tambang mineral diperbolehkan, tidak ada rehabilitasi setelah itu, tidak ada kewajiban untuk rehabilitasi dan lain sebagainya. Nah, nanti 50 tahun ke depan anak cucu kita harus bagaimana? Kemudian dari sisi ketenagakerjaan yang kita ada isu utama ya, ketenagakerjaan ini kondisinya sekarang ini yang terjadi skill tenaga kerja dengan perubahan industrinya itu kan selalu terjadi gap, selalu terjadi kesenjangan begitu. Teknologi itu bergerak lebih cepat daripada perubahan skill tenaga kerjanya. Kayaknya begini, contoh sekarang karena COVID banyak orang beralih ke digital, ya. Semuanya pakai daring, semuanya pakai digital, tapi tidak pernah dihitung beberapa persen sebenarnya profesional para tenaga kerja itu melakukan penyesuaian diri dengan era ini. Karena faktanya banyak keluhan kan, work from home dianggap tidak efektif atau tidak efisien karena bla 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 begini. Tapi sebenarnya itu kan karena penyesuaian dari skill itu tidak bisa secepat itu. Itu contoh yang pertama. Kemudian katakanlah sekarang tenaga kerja kita yang RUU tenaga kerja dulu kan dibuat untuk melindungi para pekerja blue collar, pekerja yang buruh. Buruh artinya ya semua bisa ngomong, semua pekerja yang bekerja dengan orang itu dianggap buruh, tapi kita bicara buruh yang levelnya buruh di pabrik, tekstil, pabrik pengolahan dan sebagainya itu ya. Yang mereka skillnya kan sangat terspesialisasi. Contohnya begini, di tekstil itu misalnya bagian pemintalan, bagian menata benang, bagian mengukur benang, gunting dan sebagainya, itu kan pekerjaannya yang sudah repetitif itu saja. Nah, kalau kemudian itu tergantikan mesin, mereka kan keterampilannya yang low skill begitu. Bagaimana mereka kemudian mengubah keterampilan itu secara cepat? Kan nggak gampang gitu misalnya. Gitu. Makanya kemudian tadi harus ada perlindungan pekerja, harus ada jaminan sosial, pensiun dan sebagainya. Karena ketika terjadi kondisi seperti itu, dia harus di PHK, dia masih dapat pesangon dan sebagainya. Yang itu akan dihilangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, kalau usulan saya, salah satu revisi di Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya
mohon para pengambil kebijakan itu juga berpikir bahwa job safety, artinya bahwa pekerjaan ini bisa berlangsung lebih lama bagi para pekerja itu juga dijaga. Misalnya kalau nanti perusahaannya kemudian beli mesin baru, jadi pekerjanya ini perlakuannya seperti apa? Kalau dengan Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah kasih pesangon berapa 3 kali gaji pokok selesai. Ya. Tapi kan terminate seperti itu kan mereka kan juga masih butuh makan, sementara nggak bisa nggak punya keterampilan lain. Nah, ini hal-hal yang saya kira patut dipikirkan karena dampaknya masih terjadi. Terima kasih Prof atas pencerahannya di podcast Jalan Demokrasi ini. Terima kasih Prof Anton. Sama-sama. Baik, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada para pendengar podcast Jalan Demokrasi. Nantikan podcast kita selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Prof Anton. Selamat siang Prof. Ya, terima kasih.